tema Allah Maha Kuasa. Adapun sumber materi yang saya ambil adalah pertama dari Alkitab dan yang kedua adalah dari buku Pendidikan Agama Kristen kelas 4. Shalom, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Namun sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Nanti Natalia memimpin kita di dalam doa. Amin, terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, Ibu akan mengabsen kita. Adakah di antara teman-teman kita yang tidak masuk hari ini? Ya, terima kasih. Kalau tidak ada, kita akan memasuki pelajaran. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu mau bertanya kepada anak-anak. Siapakah yang masih mengingat apakah materi pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Oh iya, benar. Nah, selanjutnya kita akan masuk di dalam materi pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang kemahakuasaan Allah. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya kepada kalian semua, adakah di antara kalian yang sudah mengerti atau memahami apa sih arti dari kemahakuasaan Allah itu? Ada? Nah, kalau belum ada, Ibu akan menjelaskan kepada kita semua. Jadi, kemahakuasaan Allah ini berasal dari kata kuasa. Nah, apa itu arti kuasa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuasa memiliki arti yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan yang kedua adalah wewenang atas segala sesuatu. Jadi dari kedua ini Ibu menyimpulkan bahwa kemahakuasaan Allah adalah kemampuan atau kesanggupan Allah untuk melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana kemahakuasaan Allah di dalam Alkitab. Yang pertama yaitu di dalam kitab Perjanjian Lama. Bagaimana kemahakuasaan Allah itu boleh terjadi? Nah, dalam PR, dalam kitab Perjanjian Lama, yang pertama itu ada di dalam Kejadian pasal 1. Nah, di dalam Kejadian pasal 1 ini, di sana diceritakan bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Jadi saat ini kita semua untuk boleh membuka Alkitab kita supaya kita mengerti apakah kuasa Allah yang terjadi di dalam Kejadian pasal 1 ini. Nah, terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat kuasa Allah di dalam Perjanjian Baru. Nah, di dalam Perjanjian Baru ini kuasa Allah dapat kita lihat bagaimana tentang kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti, yaitu di dalam kitab Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Nah, di sana dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus dia memberi makan murid-muridnya pada waktu itu dan seluruh pengikutnya ketika Tuhan melihat mereka di dalam keadaan kelaparan. Tetapi di dalam cerita ini Tuhan Yesus dapat memberi mereka dengan makan yang sangat berkecukupan, bahkan hasilnya melimpah, bahkan ada sisanya yang sama-sama kita ketahui yaitu 12 bakul. Jadi untuk saat ini saya mengajak anak-anak kita semua membuka kitab Perjanjian Baru di dalam Matius pasal 14 ini supaya kita lebih dapat mengerti akan cerita Tuhan Yesus. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, adakah di antara kalian yang dapat menjelaskan bagaimana sih kemahakuasaan Allah yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari? Natalia? Ya, benar. Jadi, kemahakuasaan Allah itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah ketika kita mengalami sakit, Tuhan memberikan kita kesembuhan. Itu salah satu contoh dari kemahakuasaan Allah. Nah, selain daripada itu, dengan kelahiran kita, bagaimana proses kita lahir ke dalam dunia, itu pun merupakan contoh dari kemahakuasaan
menjadi dua kelompok. Kelompok pertama tugasnya adalah anak-anak mencari tentang kemahakuasaan Allah yang terjadi di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, untuk kelompok yang kedua, anak-anak mencari tentang kemahakuasaan Allah yang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Tanya kepada kalian, kelompok satu, apakah yang kalian dapatkan dari diskusi materi tentang kuasa Allah dalam Perjanjian Lama? Ya, benar. Yang pertama adalah bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Allah melalui Musa untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yaitu dengan cara Allah menuntun bangsa Israel dengan menggunakan tiang awan pada saat siang hari dan menggunakan tiang api pada waktu malam hari, supaya ketika malam hari mereka tidak kegelapan dan mereka tetap mengalami kehangatan, dan pada waktu siang hari mereka tidak mengalami kepanasan. Nah, selanjutnya bagaimana juga Allah menuntut bangsa Israel dengan cara memperhatikan kebutuhan mereka dengan memberikan mereka makanan, yaitu mana dan burung puyuh. Ya, sekarang ibu mau tanya kepada kelompok dua, apakah yang kalian dapatkan dari hasil diskusi kalian tentang kemahakuasaan Allah yang terjadi di dalam PB? Iya, benar sekali. Kemahakuasaan Allah dalam PB, contohnya adalah bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Itu adalah bukti bahwa Allah itu maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Nah, contoh yang lain, iya, benar. Allah Yesus juga sanggup melakukan mujizat dengan menyembuhkan orang sakit dan juga membangkitkan orang mati. Terima kasih. Hari ini kita sudah selesai membahas materi kita, yaitu tentang kemahakuasaan